disembunyikan dan melekukan gunung dan ditutup dengan tangan Tuhan sehingga aku tidak binasa. Saya amat yakin semua orang butuh damai. Semua orang butuh bebas dari berbagai macam ikatan. Dan dalam sebuah pelatihan power karakter, saya salah satu pelatih di situ, Ibu Pendeta juga ikut, dan setiap orang disuruh untuk menulis final destiny. Kalau nanti Tuhan panggil Anda ingin diingat sebagai apa? Lalu saya baca, Ibu Pendeta punya tulisan, karena itu dikumpulkan semua. Dia bilang begini, kalau Tuhan panggil aku ingin diingat sebagai wanita pembebas. Ingin diingat sebagai wanita yang membebaskan orang lain. Dan final destiny itu menuntun kita untuk bergerak ke arah manapun itu dia tuntun kita. Seperti layaknya kita menggunakan GPS atau Waze atau Google Map mengantar kita menuju tujuan. Karena itu sebelum saya lanjutkan khotbah ini, saya mau tanya Ibu Pendeta, apakah final destiny itu masih tetap atau ada perubahan? Masih tetap. Jadi final destiny dia ingin diingat sebagai seorang wanita yang membebaskan orang lain. Kalau begitu, pembebas harus mengalami kebebasan. Jadi pertanyaan retoriknya, apakah Anda sudah bebas? Bebas dari padang gurun, bebas dari intimidasi, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari semua. Dan kalau Anda sudah mengalami kemenangan dalam berbagai bentuk, maka Anda layak menjadi pembebas. Tetapi kita manusia terbatas. Hanya Kristuslah yang menjadi pembebas yang sejati. Bilang amin. Nah, dalam konteks memahami 50 tahun itulah, saya berdoa supaya final destiny yang ditetapkan itu yang menjadi arah untuk membuat keputusan apapun untuk melayani dalam berbagai bentuk dan untuk mengarahkan orang mengalami kemerdekaan yang sejati. Perhatikan saudara-saudara, Musa berdialog dengan Tuhan, Keluaran 33. Ini bicara tentang keintiman, bicara tentang hubungan. Musa bicara dengan Tuhan, dan ketika dia berjumpa dengan umatnya, dia bicara tentang Tuhan. Jadi ada dua. Anda tidak bisa bicara tentang Tuhan kalau Anda tidak pernah bicara dengan Tuhan. Ini penting supaya kita tidak menjadi calo kerajaan Allah di bumi. Supaya kita tidak hanya orang pasar bilang omong doang. Di mimbar-mimbar gereja begitu mulia dengan pakaian-pakaian gereja yang begitu mewah, tapi hubungannya dengan Tuhan perlu dipertanyakan. Karena itu bicara dengan Tuhan. Jangan pernah bicara tentang Tuhan sebelum Anda bicara dengan Tuhan. Orang yang bicara dengan Tuhan, dia punya kepekaan yang tinggi. Dia akan tahu apa maksud Tuhan. Dia akan bisa bedakan mana kebenaran dan kepalsuan. Dia bisa bedakan mana pembebasan dan intimidasi. Dia akan mengerti betul arah perjalanannya. Dia tidak terkooptasi dengan kepalsuan. Dia akan berdiri teguh dengan kebenaran itu. Sekalipun apapun bagaimanapun. Saya kutip kata-kata almarhum Guru Zakarias. Perhatikan prinsip ini.
Musa lahir di Mesir, disembunyikan di Sungai Nil, dibesarkan di istana raja, diberi asupan oleh ibu kandungnya, tetapi dia milik putri raja. Wow, itu memberi gambaran. Sekalipun Musa diasuh di istana raja, milik putri raja, tapi dia tidak kehilangan identitas sebagai umat yang dipersiapkan bagi perubahan bangsa. Hari ini banyak krisis identitas. Basis pembentukan identitas kita adalah keluarga. Benar baik-baik. Sekalipun Musa dibesarkan di istana raja, dia menjadi milik putri raja yang tidak mengenal Allah, tetapi identitasnya tidak berubah. Dia tidak terkooptasi dengan semua kemegahan istana. Dia tidak berkompromi dengan kepalsuan-kepalsuan istana. Dan itulah sebabnya Allah tertarik untuk memakai dia sebagai pembebas. Dia pernah bikin salah. Apa kesalahannya? Dia mencoba untuk membela orang Israel dengan cara membunuh. Dalam kesalahan dia itulah dia menghindar. Lari kemana? Dia lari ke padang gurun. Di padang gurun dia terbentuk selama 40 tahun. Ini saya menyebutnya sebagai vikaris 40 tahun. Di gereja-gereja Protestan pada umumnya vikarisnya 2 tahun. Tapi Musa menjalani vikaris 40 tahun. Ya pantaslah karakternya terbentuk. Jadi dia mengerti sebelum padang gurun itu. Dia tinggalkan istana yang begitu mewah megah dengan semua aksesoris yang begitu luar biasa. Dia tinggalkan putri raja yang menjadi ibunya. Dia tinggalkan kemewahan-kemewahan istana itu. Tetapi penetapan Tuhan tidak berubah. Masuk ke padang gurun, menggembalakan kambing domba padang gurun, tempat yang tandus, tidak ada air, panas, bau busuk, debu, tidak ada harapan. Rupanya pembentukan karakter tidak terjadi di ruang-ruang rapat. Pembentukan karakter tidak terjadi di ruang-ruang ber-AC. Pembentukan karakter terjadi di padang gurun. Dan saya kira dari kesaksian pendeta kita bisa lihat padang gurun yang dilewati sampai pada satu titik hampir mengembuskan nafas terakhir. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang tutup pintu, tidak ada yang bisa buka. Saudara mau pakai kekuatan apa? Bisa. Padang gurun kita beda-beda. Padang gurun kita bisa hubungan suami istri yang gak beres. Padang gurun kita bisa sakit penyakit yang gak beres-beres. Padang gurun kita bisa soal ekonomi, soal anak-anak, soal pekerjaan. Padang gurun itu tidak akan pernah mematikan engkau. Tapi justru padang gurun adalah medan pembentukan prajurit-prajurit yang tangguh menghadapi situasi apa. Saya kira masing-masing orang punya padang gurun dan tidak bisa disamakan, karena Tuhan tahu takaran kita untuk dibentuk di padang gurun. Ada standar yang Tuhan tetapkan. Saya pernah ikut resimen mahasiswa, latihannya 100% militer. Saya pernah ikut strongman di CMN, latihannya semi militer. Dan semua pelatih punya standar
standarnya tidak pernah akan mencelakakan orang lain. Yang penting pesertanya ikuti aturan. Kalau Anda mengalami kecelakaan, itu karena Anda tidak mau taat pada aturan. Karena standarnya diatur sedemikian rupa, sehingga semua yang dilatih akan tetap aman. Jadi Tuhan juga bikin standar pelatihan. Dan saya kira Ibu Pendeta bebas daripada guru itu memasuki wilayah yang baru. Pengalaman bersama Tuhan itu yang kemudian Musa berdialog dengan Tuhan. Musa bicara dengan Tuhan. Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, oke, kalau itu yang kau minta, itu aku lakukan. Apa yang Musa minta? Kalau jangan suruh kami pergi dari tempat ini, kalau engkau tidak tunduk ke aku. Berarti ini apa? Ini kedekatan yang sangat intim, hubungan yang sangat dalam. Dia tidak organisatoris, tidak formalistik, tetapi dia bicara seperti seorang sahabat akrab. Musa kurang pengetahuan apa? Dia kurang pengalaman apa? Dia sudah belajar pada umur 40 tahun. Ketika dia bawa orang Israel juga 40 tahun. Musa tahu semua. Sampai di tingkat itu dia tetap berkata, kalau bukan Tuhan yang tuntut kami pergi, kami tidak akan pergi. Aku dan umatmu. Dia nggak bilang aku dan umatku, tapi aku dan umatmu. Jangan klaim jemaat ini milikmu. Ini milik Tuhan. Ini bukan milik manusia. Ini milik Tuhan. Sekali lagi Musa berkata, aku dan umatmu. Aku tahu ini pada umur 40 tahun masa aku nggak tahu. Pada umurnya tidak berubah. Tanahnya tidak bergeser. Aku tahu sampai ada satu hamba Tuhan yang bilang sampai lubang-lubang tikus pun Musa hafal. Tapi ketika dia bawa umat, dia bilang, aku gak mau pergi kalau Tuhan tidak tuntun kami. Itu menunjukkan kerendahan hati pemimpin yang sadar hidupnya bergantung sepenuhnya pada otoritas Tuhan, tidak mengandalkan pengetahuannya, tidak mengandalkan pengalamannya, tidak mengandalkan latar belakang anak raja dibesarkan di istana, tidak mengandalkan mertuanya imam di Midian. Semuanya nabi, hanya Tuhan yang menuntut baru aku bisa pergi. Dan ada sebuah doa yang menarik. Perhatikan dalam Keluaran 33 ayat 13. Sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu, lagi pula bangsa ini umatmu sendiri. Itulah sebabnya Musa disebut pria berhati lembut di muka bumi. Sekiranya engkau mengasihi aku, beritahukan jalan, supaya aku mengenal engkau. Jalan Tuhan yang menjadi panduan, bukan jalan kita, jalan Tuhan. Hanya dengan begitu kita mengenal siapa Allah. Kita mengenal Allah berarti kita mengakui kedaulatannya. Kita mengenal Allah berarti kita ya dan amin atas kebenaran firman-Nya. Dan itulah sebabnya pemimpin rohani tidak punya kesempatan untuk mengintimidasi, tidak punya kesempatan untuk memalsukan kebenaran, tidak punya kesempatan untuk memutarbalikkan
fakta. Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia punya fear of God, takut akan Tuhan. Dia punya keputusan. Dan saya berdoa supaya Ibu Pendeta dalam hal ini punya fear of God, roh takut akan Tuhan. Umat bisa keras kepala, bisa kepala batu. Mereka bisa tidak tahu karena berbagai faktor, karena paradigmanya, karena pengalaman masa lalu di Mesir. Umat bisa tidak setia. Bahkan di Alkitab mencatat mati semua di padang gurun. Musa pun tidak ikut masuk ke tanah perjanjian. Dan perhatikan, saya mau tunjukkan di mana kebanggaan Musa. Dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia tidak bersungut-sungut. Sekalipun dia orang paling utama yang membebaskan bangsa itu. Kalau di negara kita ini proklamator. Perhatikan ini ayat Keluaran 33 ayat 18. Saya mau beritahu bagaimana sikap Musa. Mengapa Musa tidak bersungut kepada Allah? Aku kenapa nggak masuk ke tanah perjanjian itu? Perhatikan ayatnya. Keluaran 33 ayat 18. Jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan kepada. Lalu Tuhan berfirman, aku akan membuat seluruh kegemilanganku lewat di hadapanmu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia, dan aku mengasihani orang yang kukasihani. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Lalu Tuhan berfirman, ada suatu tempat di dekatku, di atas gunung batu itu engkau dapat berdiri. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam celah gunung. Bahasa lain, kita gimana? Lekukan dan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara-saudara, perhatikan itu. Musa tidak masuk tanah perjanjian. Dia tidak bersungut, dia tidak komplain, dia tidak bikin protes, dia tidak bikin pemberontakan. Sebab bagi dia, tanah Kanan tidak penting buat dia. Yang penting, aku mengalami dan melihat berjumpa dengan Allah yang mati. Kita tinggal pilih aja. Saudara tinggal pilih. Ibu Pendeta pilih. Tanah Kanan bukan surga. Sebab di surga tidak ada perang. Tapi tanah Kanan masih ada perang. Tetapi yang Musa dapatkan, dia tidak berlomba-lomba untuk masuk tanah Kanan, tapi dia merelakan dirinya mempersiapkan umat masuk ke tanah perjanjian. Dan bagi dia, aku melihat Tuhan, aku mengalami kemuliaan Allah, aku disembunyikan dalam lekukan gunung dan ditutup dengan tangan Tuhan, sehingga aku tidak binasa. Lekukan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan menyembunyikan engkau di situ, dan tangannya akan menundungi engkau. Itu cukup bagi Musa, itu cukup. Ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu bagiku, itu udah cukup. Aku puas. Yesus bilang sama Filipus, ketika kau melihat aku, kau melihat Bapa.
Seberapa hebat kepuasan kita? Apakah saudara puas karena tata ibadah kita yang begitu hebat? Puas dengan musik gereja kita? Puas dengan khotbah di berbagai macam media sosial? Puas dengan harta yang kita miliki? Apapun bentuk kepuasan kita, pada jalan malam ini Musa puas karena dia ditutupi, dilindungi oleh tangan Tuhan, dan dia bisa melihat Tuhan. Cukup bagi saya, itu cukup. Bu Pendeta University 50 tahun bicara dengan Tuhan, baru Anda bicara tentang Tuhan buat orang-orang yang ada di Tuhan. Jadilah bebas, bebaskan diri, dan juga menolong orang lain untuk bebas menikmati hadirat Allah. Jangan berlomba-lomba masuk tanah itu, tetapi berlomba-lomba memasuki hadirat Allah. Ada yang melakukan yang sulit, dan sekalipun itu lakukan yang sulit, tangan Tuhan melindungi engkau. Engkau akan mengalami semua kemenangan. Yesus datang membebaskan kita. Ada banyak orang yang dibudak bagi para pemimpin di zaman ini. Maka kita tidak boleh memperbudak otak kita dengan semua kepalsuan. Jangan memperbudak orang lain demi tujuan-tujuan kita. Mari kita jadi orang-orang yang saling membebaskan, karena Kristus datang untuk membebaskan kita. Kristus tidak datang untuk memperbudak kita, tapi dia membebaskan kita. Caranya tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus memberkati.